membandingkan antara Muldoko G, skandal Muldoko KSP dengan Watergate. Dua-duanya sebenarnya serupa dan sama. Yang di Amerika Serikat menyebabkan Presiden Nixon mundur karena tidak ingin dimaksudkan, dipecat proses impeachment. Harusnya di Indonesia juga proses yang sama bisa dilakukan. Tetapi karena konfigurasi politik di DPR masih sangat kuat koalisi presiden, maka itu tidak demikian. Jadi apakah yang disampaikan apakah perlu pemakzulan melalui gerakan masyarakat dan lain-lain, itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan kalau secara politik dan teori massa dan lain-lain. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Rockhampton. Ini saya lagi di Rocky, sekitar 650 km dari Brisbane. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Terima kasih. Jelas, baik. Kalau kita bicara impeachment, kita harus melihatnya dari sisi hukum dan dari sisi politik. Dan impeachment ini memang saya menulisnya tahun 90-an ya, bilang tahun 2000 gitu, ke harian Republika, dan kata waktu itu saya menggunakan istilah pengertian pendekatan sama Republika diganti dengan pemakzulan. Dari situ saya kemudian memahami bahwa terjemahan dari kata impeachment ini menurut tata bahasa kita paling tidak berarti itu adalah dan saya kemudian menggunakannya berganti-ganti dengan pemberhentian atau tidak dapat menggunakan istilah pendekatan kalau ingin memberikan pesan yang lebih mudah, tegas dan lebih lugas. Nah, kita tidak akan tajam soal konstitusi, tapi memang impeachment itu adalah perpaduan antara proses politik dan hukum. Kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat, maka dia dimulai dengan dakwaan di DPR Amerika, House of Representatives. Kemudian dakwaan impeachment itu, pemberhentian presiden itu disidang dalam sidang senat. Kalau senat kita itu DPD, tapi senat kita tidak sekuat senat Amerika. Disidang di senat hanya ada representasi atau yudikatif itu dengan meletakkan ketua sidang impeachment itu adalah ketua Mahkamah Agung. Dan kemudian setelah disidang baru kemudian ada keputusan apakah akan diberhentikan atau tidak sama presiden. Di Indonesia setelah reformasi prosesnya dilakukan oleh 3 lembaga dan 3 tahap. Pertama dilakukan proses angket dan kemudian hak menyatakan pendapat di DPR dengan hak quorum dan hak persetujuan, dan kemudian jika DPR setuju memulai proses pemanggilan itu akan dibawa ke MK. Di Mahkamah Konstitusi akan diperiksa apakah dakwaan pemanggilan yang diajukan oleh DPR itu memenuhi ketentuan perundang-undangan. Jika 5 dan 9 hakim MK mengatakan iya, cukup 5 dan 9, maka itu tidak langsung kemudian presiden mengumumkan, tapi harus ke forum DPR lagi. Dan forum DPR ini lebih sulit dari perubahan undang-undang dasar. Jadi memang tidak mudah memasukkan presiden. Kenapa demikian? Karena konsep sistem presidensial itu intinya adalah seorang kepala negara, kepala pemerintahan memeriksa secara lebih pasti selama masa jabatannya. Jadi kalau kita 5 tahun ya selama 5 tahun itu. Berbeda dengan sistem parlementer yang lebih dinamis, tergantung dukungan parlemen. Jika parlemennya tidak ada mayoritas mendukung, maka seorang perdana menteri mendapatkan mosi tidak percaya dan melepaskan kepala pemerintahannya.
presidensial sama presiden itu direncanakan menjabat 5 tahun. Kalau kok ada pelanggaran impeachment, lalu kemudian dia bisa berhenti. Nah, di Indonesia ada 3 kriteria impeachment. Kalau di Amerika Serikat itu hanya 2, pidana dan etika. Pidananya adalah treason, bribery, other hate crime, dan misdemeanors. Pidananya itu ya treason, bribery, dan other hate crime. Misdemeanors itu perbuatan tercela. Perbuatan tercela ini yang masuk ke etika. Di Indonesia 4 ini diadopsi. Treason itu adalah pengkhianatan terhadap negara. Bribery itu adalah penyuapan. Other hate crime, kejahatan tingkat tinggi lainnya. Dan kemudian etika, misdemeanors itu disebut dengan perbuatan tercela. Ditambah dengan 2 yang lain. Satu adalah korupsi, pidana, dan satu lagi administratif. Jadi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi kita ada 4 delik pidana untuk memakzulkan presiden. Saya ulangi, penghinaan terhadap negara, penyuapan, kejahatan tingkat tinggi lainnya, dan korupsi. Etikanya adalah misdemeanor, perbuatan tercela. Administrasinya adalah tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden. Nah, ini apakah memungkinkan? Adakah pemakzulan, pasal pemakzulan yang bisa kita ajukan kepada presiden? Saya tadi katakan bedakan antara hukum dan politik. Kalau politiknya memakzulkan presiden Jokowi dengan fakta konfigurasi yang sekarang itu hampir mustahil. Karena untuk DPR menyatakan memang presiden itu layak dimakzulkan, dia sudah di backup. Minimal kalau tidak ingin seorang presiden dimakzulkan, dia punya sepertiga di DPR. Minimal dengan dia punya sepertiga, maka setiap kali ada upaya pemakzulan dia batalkan. Karena dia lebih dari sepertiga. Sekarang jangan ada sepertiga, presiden punya lebih dari sepertiga. Dengan kita menghitung hanya Demokrat, PKS yang posisi, Nasdem masukkan oposisi, dia masih di atas 70%. Jadi kalau hitung-hitungannya tidak ada perubahan koalisi pemerintahan dan koalisi parlemen, maka tidak akan ada dakwaan pemakzulan dari DPR Indonesia kepada Presiden Jokowi. Bukan karena Presiden tidak melanggar, bukan karena Presiden tidak punya pelanggaran delik impeachment, tapi karena DPR-nya sudah merupakan bagian dari Presiden, kita tidak mau, bukan tidak bisa, tidak ada delik pemakzulan, tapi DPR yang tidak mau, berbeda. Nah, apa saja yang bisa kita jadikan dasar pemakzulan? Banyak. Kalau kita bicara korupsi, itu masuk laporan Pak B di KPK terkait dengan korupsi anak-anak beliau, dugaan korupsi. Kalau kita mau bicara pada prosesnya, itu bisa menjadi. Saya mengatakan ada obstruction of justice, menghalang-halangi proses penegakan hukum. Apakah itu? Pak Jokowi itu tahun 2021 tanggal 22 Oktober datang ke peresmian pabrik biodiesel di Kalimantan Selatan Tanah Kubu daerah saya. Kenapa saya hafal? Karena besoknya 23 Oktober relawan saya dibacok kamarnya terputus dan meninggal. Dan saya menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Saya bilang Bapak datang ke satu grup usaha meresmikan pabrik biodiesel. Grup usahanya sedang disidik di KPK karena dugaan korupsi stok pajak. Dan itu korupsi stok pajak itu korupsi teraneh karena konsumsinya suap penyuap yang menerima pegawai pajak dari polis bersalah karena menerima suap, yang memberi suap perusahaan dan pemiliknya jangankan dipanggil jadi tersangka, saksi saja tidak. Jadi ada suap penyuap, penerimanya ada, pembelinya tidak bisa. Kenapa? Karena Jokowi datang memberikan pabrik biodiesel yang dilakukan di Kalimantan Selatan. Tarik 1 tahun ke belakang, 22 Oktober 2020, Presiden Jokowi
pabrik gula, grup usaha yang sama di Bombay. Grupnya sama, CD Jokowi datang lagi memastikan waktu itu. Tarik ke Oktober 2019 lantikan presiden. Tim kampanyenya ya orang ini, ya rendahan. Saya nggak bisa disebut nama, ada dilakukan politikan. Tapi yang bersangkutan itu adalah bendahara di kampanye. Sehingga tahun 2020 presiden datang membersihkan pabrik gula, 2021 presiden datang membersihkan pabrik diesel. Padahal pada saat yang sama yang bersangkutan kasusnya sedang disidik KPK. Nah ini obstruction of justice. Kenapa saya bicara obstruction of justice? Karena itu adalah dakwaan terhadap Richard Nixon. Dari tahun 70-an, Richard Nixon diketahui ada kejadian pembobolan kantor yang terkait dengan Partai Demokrat Amerika untuk memasak alat sadap. Kenapa? Richard Nixon ingin mengetahui apa strategi kampanye presidennya calon presiden Partai Demokrat. Ini penting, karena kalau kita sandingkan antara Watergate, dikenal dengan Watergate, dengan Muldoko Gate, ini sama, bahkan Muldoko Gate ini pemudaran Partai Demokrat ini lebih bahaya. Watergate itu Richard Nixon memasak alat sadap di kantor Demokrat, hanya memasak alat sadap. Kemudian itu dibocorkan oleh seseorang yang namanya Jack Ross, wakil ketua FBI, kemudian ketahuan berapa puluh tahun kemudian kepada wartawan Washington Post. 2 orang menulis 74, 2 tahun kemudian akhirnya Richard Nixon mengakui setelah dalam proses penyelidikan ancaman pemakzulan oleh Senat, oleh Kongres, baru kemudian Richard Nixon yang ngaku. Jadi dulu dari awalnya kan ngaku ya halang-halang penyelidikan. Setelah terbukti memang ada rekaman, memang ada upaya untuk mengganggu kampanye Presiden Demokrat, ada upaya penjagalan dan lain-lain, baru kemudian tahun 2014 dia tidak bisa menghindar, dan daripada puncak 2015 Richard Nixon memilih mengundurkan diri. Bandingkan dengan Muldoko Gate, sama-sama Partai Demokrat. Di sini presiden membiarkan kepala staf presiden. Dikatakan presiden tidak tahu, tidak. Oke. Orang kantornya sama-sama di istana satu kompleks. Presiden tidak menyetujui, tidak membiarkan. Apakah menyetujui atau tidak? Kita harus menyelidikan. Tapi dalam konteks human rights ada istilah by commission, dengan tindakan pelanggaran HAM itu atau dengan pembiaran. Presiden Jokowi jelas-jelas membiarkan Muldoko Gate, membiarkan kepala staf presidennya memenggal atau istilah mau menguji P3 mencopet Partai Demokrat. Dibiarkan. Nah, padahal itu melanggar HAM, melanggar hak kebebasan berpolitik, kebebasan untuk berserikat, kebebasan untuk banyak hal yang dilanggar. Jadi saya katakan, kalau Watergate itu ujungnya kemudian timbul dakwaan penghalang-halangan pendidikan, menyalahgunakan kekuasaan abuse of power, satunya lagi adalah melecehkan Kongres dan pendidikan. Di Indonesia sebenarnya terjadi juga, sama-sama Partai Demokrat menjadi korban, sama-sama untuk menjaga kemenangan Partai Presiden Partai Demokrat. Di sini yang terjadi adalah Partai Demokrat yang juga diambil alih untuk menghalang-halangi pencapresan Anies Baswedan. Sama. Kenapa yang mereka serikat kemudian bisa proses pemakzulan di sini tidak? Jadi katakan kan oleh Hasto Kristianto harusnya ilmiah dong, jangan sembarangan ngomong pemakzulan. Ini sangat ilmiah. Komparasi dengan Watergate itu sangat ilmiah. Kenapa dia dan DPR oposisi masih begitu untuk memasukkan pemakzulan? Saya pun juga Demokrat dan PKS itu berpikir juga kalau memulai proses pemakzulan. Jadi bukan tidak ada pelanggaran, pelanggarannya jelas. Korupsi tadi UD pernah melaporkan. Saya bisa mengatakan ada pelanggaran pasal 21 Undang-Undang KPK terkait dengan obstruction of justice, menghalang-halangi proses penyidikan dalam kasus tadi oligarki Kalimantan Selatan. Ada kasus menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, merebut Partai Demokrat, dan kemudian juga bisa masuk ke dalam pelanggaran undang-undang parpol. Itu semua bisa masuk ke dalam impeachment article. Bisa ada high crime, bisa mengkhianatkan terhadap negara, tapi tidak perbuatan tercela. Kenapa tidak perbuatan tercela? Karena perbuatan tercela dalam undang-undang pemilu kita itu dibatasi 4 hal.
Jadi perbuatan tercela itu 4. Menurut penjelasannya, yaitu pertama mabuk-mabukan, kedua perzinahan, ketiga narkoba, yang keempat judi. Jadi perbuatan tercela itu 4 ini menurut penjelasan Undang-Undang Pemilu kita. Saya ulangi, mabuk-mabukan, perzinahan, narkoba, dan judi. Di luar 4 hal ini tidak termasuk kategori perbuatan tercela. Sedangkan pengkhianatan terhadap negara itu lebih luas. Pengkhianatan terhadap negara itu bukan hanya spionase berbau mata-mata negara lain, tapi melanggar undang-undang dan undang-undang dasar. Itu pengkhianatan terhadap negara. Jadi cawe-cawenya Presiden Jokowi yang tidak netral dalam Pilpres 2024 harusnya netral, itu melanggar konstitusi. Kalau mau dikonstruksikan sebagai pengkhianatan terhadap negara tidak bisa. Karena itu sebenarnya itu masuk kemampuan Presiden Jokowi secara teori tata negara banyak kan. Korupsi bisa masuk, pengkhianatan terhadap negara bisa masuk, ada hal cerai tindakan tinggi lainnya bisa masuk. Persoalannya bukan tidak ada pelanggaran. Persoalannya bukan tidak ada pelanggaran, tetapi ya bahwa DPR-nya tidak mau memulai proses dakwaan. Bapak Ibu, saya bisa jelaskan lebih banyak lebar dan sangat teoritis. Artinya dasar hukum teori bahwa kemampuan bisa dilakukan bisa kita paparkan. Tapi mungkin lebih baik saya berhenti di sini karena ini sudah ditunggu menuju bandara gitu. Dan sampaikan ke Pak Mawar saya jam 8 di sini atau jam 5 waktu Rockhampton akan take off. Jadi mungkin ada waktu lebih kurang setengah jam lagi sebelum saya boarding. Nah, saya mesti bergerak ke bandara sekarang untuk check-in dan setengah jam lagi boarding menuju Melbourne. Mudah-mudahan nanti sebelum boarding saya masih bisa mengikuti diskusi dan menyampaikan pandangan. Tapi sebagai gambaran kesimpulannya adalah secara hukum Presiden Jokowi itu melanggar banyak pasal-pasal pemakzulan. Apakah kejahatan negara, kejahatan tingkat tinggi lainnya, ataupun korupsi bisa dirumuskan deliknya. Secara hukum memang tidak mudah, harus ada DPR yang memulai uji dan DMK, baru kemudian bisa DPR untuk memberhentikan. Problemnya adalah secara politik. Kenapa? Karena ya yang di ketua partainya punya banyak masalah. Sehingga juga untuk memulai proses hukum kepada Presiden Jokowi mereka sendiri tersangka. Dan itu sudah banyak saya tulis di website saya, website kantor, mulai dari bagaimana Jokowi dihubungkan dan mencanakan Prabowo menolak Anies, bagaimana cawe-cawe Presiden Jokowi sampai hari ini tadi saya tulis bocoran 5 putusan MK dan menjaga keadilan di Mahkamah Konstitusi. Jadi Bapak Ibu silakan di website saya sudah saya paparkan dengan relatif lebih jelas. Kemarin saya paparkan dalam bentuk tulisan dan video membandingkan antara Muldoko Gate, skandal Muldoko KSP dengan Watergate. Dua-duanya sebenarnya serupa dan sama. Yang di Amerika Serikat menyebabkan Presiden Nixon mundur karena tidak ingin dimaksudkan, dipecat proses impeachment. Harusnya di Indonesia juga proses yang sama bisa dilakukan. Tetapi karena konfigurasi politik di DPR masih sangat kuat koalisi presiden, maka itu tidak terjadi. Jadi apakah yang disampaikan apakah perlu pemakzulan melalui gerakan masyarakat dan lain-lain, itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan kalau secara politik dan teori massa dan lain-lain. Tapi secara hukum tata negara sebenarnya tidak ada keraguan dalam pandangan dan pendapat saya bahwa Presiden Jokowi sudah melanggar pasal-pasal impeachment dan sebenarnya sudah layak untuk dipecat, bahwasanya tidak terjadi karena kekuatan politiknya sudah politis dan politis. Saya berhenti di situ untuk kemudian bisa dulu kan langsung yang lain. Saya mohon izin kalau gimana menjalankan, mudah-mudahan sebagian masyarakat bisa jadi bahan diskusi ketika lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Menteri. Baik. Jadi mau stop salam, ya? Mau ke bandara? Bisa ditahan?